few moments later. Halo Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup. Sedangkan fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja makhluk hidup, organ, jaringan, dan sel. Jadi anatomi fisiologi adalah dua ilmu yang saling berkaitan erat dan sering dipelajari bersama karena fungsi suatu bagian tubuh sangat bergantung pada strukturnya. Sistem pernapasan atau yang biasa disebut respirasi adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara, sedangkan respirasi dalam yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Berikut ini adalah organ pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Hidung sebagai tempat masuknya udara. Di dalam hidung, udara disaring dari benda-benda asing yang tidak berupa gas agar tidak masuk ke paru-paru. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring merupakan ruang di belakang rongga hidung yang merupakan jalan masuknya udara dari rongga hidung. Faring berfungsi menjadi jalur bagi udara yang masuk dari hidung dan mulut menuju laring dan trakea. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan atau bisa juga disebut kotak suara adalah organ penting yang terletak di leher, di atas trakea atau batang tenggorokan, dan di bawah faring atau tenggorokan. Laring berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan udara dari faring ke trakea dan paru-paru serta sebaliknya. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran berbentuk tabung yang merupakan bagian penting dari sistem pernapasan. Fungsi trakea adalah sebagai jalur udara untuk memastikan udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru dengan lancar. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satunya menuju paru-paru kanan. Fungsi bronkus adalah menyalurkan udara dari trakea ke dalam paru-paru. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan atau mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. 7. Alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari saluran pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dinding alveolus sangat tipis setebal selapis selembab dan berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Fungsi alveolus adalah memfasilitasi pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah dalam kapiler paru-paru. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak dalam rongga dada, dibatasi oleh otot dada dan tulang rusuk. Pada bagian-bagian bawah dibatasi oleh otot diafragma yang kuat. Fungsi paru-paru adalah pertukaran gas, yaitu proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Berikut ini adalah proses sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran dan kelembapan udara juga akan disesuaikan. Yang kedua, udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. 3. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring, terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat, pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Yang kelima, udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea terdapat selia untuk menyambung partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah trakea
bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang keenam, bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar atau lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Yang ketujuh, di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. 8. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida ke alveolus kemudian dikeluarkan melalui hidung. Nah, dengan pengetahuan ini, kita harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernafas. Agar kita tetap nyaman bernafas, mari kita jaga kebersihan lingkungan dengan cara menanam pohon. Setelah itu kita harus selalu menjaga kesehatan organ tubuh pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Itulah penjelasan singkat mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Sekian dan terima kasih.